Angkatan Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa itu. Dengan lahirnya Pujangga Baru, dimulailah kesusastraan Indonesia yang sebenarnya. Pujangga-pujangganya terdiri atas berbagai suku bangsa yang mempergunakan bahasa sebagai bahasa perjuangan, bahasa untuk melahirkan perasaan, pikiran menuju cita-cita yaitu kemerdekaan. Pada angkatan Pujangga Baru ini membuat satu gebrakan dengan menerbitkan suatu majalah khusus kebudayaan dan kesusastraan yang menjadi awal bagi para budayawan, seniman, hingga cendekiawan. Penyair pada angkatan Pujangga Baru telah berperan dalam mempopulerkan jenis puisi yang disebut sebagai puisi baru yang meliputi soneta, distikon, kuartetrain, dan sebagainya. Yang pertama, ciri struktur estetik yang meliputi 1. Bentuknya teratur, rapi, dan simetris. Yang kedua, mempunyai persajakan akhir. Yang ketiga, banyak menggunakan pola sajak pantun dan syair meskipun ada pola yang lain. Yang keempat, sebagian besar puisi 4 seuntai. Yang kelima, tiap-tiap barisnya terdiri atas 2 periodus dan terdiri atas sebuah gatra atau kesatuan sintaktis. Yang keenam, tiap gatrannya pada umumnya terdiri atas 2 kata. Yang ketujuh, pilihan katanya menggunakan kata-kata pujangga. Yang kedelapan, gaya ekspresinya beraliran romantik. Yang kesembilan, gaya sajak Pujangga Baru diafan atau polos, tidak mempergunakan kata-kata kiasan yang bermakna ganda. Kata-katanya cerebral, hubungan kalimat-kalimatnya juga jelas. Yang kedua, yaitu ciri struktur ekstra estetik yang meliputi 1. Masalahnya bersangkut paut dengan kehidupan masyarakat kota seperti masalah percintaan, masalah individu manusia, dan sebagainya. Yang kedua, ide nasionalisme dan cita-cita kebangsaan banyak mengisi sajak-sajak Pujangga Baru. Yang ketiga, ide keagamaan menonjol. Yang keempat, curahan perasaan atau curahan jiwa tampak kuat seperti kegembiraan, kesedihan, kekecewaan, dan sebagainya. Yang kelima, sifat didaktis masih tampak kuat. Yang pertama, bertema persatuan, nasionalisme, dan rasa kebangsaan. Yang kedua, beberapa sastrawan di angkatan ini mengangkat persoalan emansipasi wanita. Ketiga, alirannya disebut romantis dan idealis. Keempat, sastrawan menyeratkan idealisme dalam karya-karyanya. Kelima, ada pengaruh dari beberapa karya sastra tahun 1980-an dari Belanda. Keenam, mulai menyeratkan tentang modernisasi bahkan masa depan Indonesia. Dan yang terakhir, atau nomor 7, menggunakan bahasa yang indah dan lepas dari kaidah penulisan Balai Pustaka, yaitu menggunakan bahasa Melayu tinggi. Sastrawan-sastrawan angkatan Pujangga Baru. Yang pertama ada Amin Hamya. Karya-karyanya adalah Nyanyian Sunyi pada tahun 1937, yang kedua Buah Rindu pada tahun 1941, dan yang ketiga Sastra Melayu dan Raja-Rajanya pada tahun 1942. Yang kedua ada Armij Pane. Karya-karyanya adalah Jiwa Berjiwa pada tahun 1939, Belenggu pada tahun 1940, Stories Between Human pada tahun 1953, Jinak-Jinak Pikion pada tahun 1953, Finding New Joy in Grandmar pada tahun 1950, Jalan Histori Dunia pada tahun 1952, Pak Puisi Muda, Muhammad Yamin pada tahun 1954, dan Gamalan Jiwa pada tahun 1960. Yang ketiga ada Asrul Sani. Karya-karyanya adalah 3 Menguak Takdir,
dibuat bersama Khairul Anwar dan Rival Apin pada tahun 1950, dan Suatu Masa dari Suatu Tempat pada tahun 1972, Matera pada tahun 1975, Mahkamah pada tahun 1988, dan Jenderal Nagabonar pada tahun 1988. Yang keempat ada Hans Bague Jasin. Karya-karyanya adalah Tifa Penyair dan Daerahnya pada tahun 1952, Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai I4 pada tahun 1954, 1967, edisi terbaru pada tahun 1985. Yang kelima ada Sultan Takdir Ali Sabana. Karya-karya beliau diantaranya ada novel Tak Putus di Rundung Malang pada tahun 1929, novel Dian yang Tak Kunjung Padam pada tahun 1932, Tebaran Mega pada tahun 1935, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia pada tahun 1936, novel Layar Terkembang pada tahun 1936, novel Anak Perawan di Sarang Penyamun pada tahun 1940, Bunga Rampai Puisi Lama pada tahun 1941, Bunga Rampai Puisi Baru pada tahun 1946, Bunga Rampai Pelangi pada tahun 1946.